Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Sosiologi di kelas 11 semester 2. Pada pertemuan ini, saya akan menyajikan materi konflik sosial. Kompetensi dasar yang dicapai pada materi ini adalah untuk KD pengetahuan dapat menganalisis potensi-potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang beragam serta penyelesaiannya. KD keterampilan dapat melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang konflik dan kekerasan serta upaya penyelesaiannya. Sekarang kita masuk materi konflik sosial. Anak-anak masih ingat bahwa konflik sosial itu adalah merupakan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Kenapa dikatakan disosiatif? Karena mengarah pada perpecahan atau disintegrasi. Sekarang kita mempelajari pengertian konflik sosial itu sendiri. Konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok orang dalam mencapai tujuannya dengan cara menyingkirkan pihak lawan, baik disertai ancaman maupun kekerasan. Sekarang kita mempelajari faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan antar individu, menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Artinya, setiap individu memiliki kebiasaan dan kepribadian yang berbeda. Kalau mereka tidak saling menghargai, akan memicu terjadinya konflik sosial. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Budaya suatu masyarakat tertentu dianggap baik, belum tentu dianggap baik oleh masyarakat yang lain. Sebagai contoh misalnya, di negara barat, alkohol dianggap minuman yang menghangatkan badan. Namun di Indonesia, alkohol dapat merusak kesehatan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, karena perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat yang terjadi pada suatu masyarakat dapat mengganggu keseimbangan, sistem nilai, dan norma yang berlaku. Sebagai contoh misalnya, pada masyarakat desa, pengolahan lahan pertanian, tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin. Awalnya mereka menentang, berkonflik, karena dianggap mesin akan menggantikan pekerjaan mereka, akan menghilangkan kehidupan mereka. Nah, ini contoh konflik karena perubahan sosial. Sekarang kita mempelajari faktor penyebab konflik yang lain. Yang pertama, perbedaan etnis. Kalau kita berbicara tentang etnis, tentu berkaitan dengan kebudayaan, yang mana setiap etnis memiliki kebudayaan yang berbeda. Kalau mereka tidak saling menghargai antar budaya yang berbeda, akan memicu terjadinya konflik antar etnis. Yang kedua, perbedaan ras. Kalau kita berbicara tentang ras, adalah pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang tampak dari luar. Bisa warna rambut, warna mata, bentuk hidung, warna kulit, dan sebagainya. Konflik ras terjadi akibat adanya kecemburuan sosial,
terhadap ras tertentu yang minoritas, tetapi memiliki akses ekonomi yang besar dan kuat. Sebagai contoh misalnya, ras kulit putih mendominasi ras kulit hitam. Ras kulit putih dianggap mereka memiliki kompetensi, mereka layak duduk di pemerintahan, sedangkan ras kulit hitam mereka hanya sebagai pekerja kasar. Nah, ini contoh konflik antar ras. Yang ketiga, perbedaan agama. Konflik agama merupakan muara atau dampak negatif dari konflik yang terjadi sebelumnya. Contohnya di Poso, pernah terjadi konflik antar agama. Sekarang kita mempelajari faktor penyebab konflik di Indonesia. Yang pertama, ada dominasi suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Yang kedua, karena persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup antar kelompok yang berlainan suku. Yang ketiga, apabila terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari warga sebuah suku terhadap suku warga yang lain. Yang keempat, terdapat potensi konflik yang terpendam yang telah bermusuhan secara adat. Sekarang kita mempelajari bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan sifatnya, kita mempelajari konflik destruktif dan konflik konstruktif. Destruktif artinya konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain dan cenderung menghancurkan. Sebagai contoh misalnya konflik peperangan Israel dengan Palestina misalnya. Yang kedua, konflik konstruktif, yaitu konflik yang menimbulkan keuntungan bagi individu maupun kelompok. Sebagai contoh misalnya konflik dalam sebuah pertemuan, mereka terjadi perbedaan pendapat, namun bersifat membangun karena akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, kita mempelajari satu, konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi dalam masyarakat karena tingkatan atau hierarki yang berbeda, atau kelas atas dengan kelas bawah. Sebagai contoh misalnya, konflik pimpinan dengan bawahan, konflik antara buruh dengan majikan, konflik antara tuan rumah dengan pembantu rumah tangga misalnya. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang setara atau sejajar. Sebagai contoh, konflik antar suku, agama, ras, atau konflik antar teman misalnya. Yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi keseluruhan sumber daya organisasi sehingga dapat menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Sebagai contoh misalnya konflik yang pernah terjadi di Aceh. Berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, kita akan mempelajari ada konflik terbuka, yaitu konflik yang bisa diketahui oleh banyak orang atau semua pihak. Sebagai contoh, peperangan atau konflik antara Israel dengan Palestina. Yang kedua, konflik tertutup, yaitu konflik yang diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Sebagai contoh, konflik suami istri.
Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia dalam masyarakat, kita mempelajari beberapa bentuk konflik. Yang pertama, konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, konflik politik berkaitan dengan kekuasaan. Yang ketiga, konflik ekonomi berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Yang keempat, konflik budaya terjadi karena perbedaan kebudayaan yang berbeda. 5. Konflik ideologi muncul karena perbedaan paham, perbedaan pandangan hidup. Demikian anak-anak, pada pertemuan ini kita telah mempelajari pengertian konflik, faktor penyebab konflik, dan bentuk-bentuk konflik sosial. Kalau ada yang tidak jelas, nanti anak-anak bisa ditanyakan di grup kelas sosiologi. Akhir kata, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.